Setelah kita menambahkan curtain wall, sekarang kita akan masuk ke settingan untuk lantai ya. Jadi kalau di plan ini kan ada misalnya elevationnya ya. Misalnya ini dari tile, lalu ada living areanya menggunakan tile ataupun yang lain ya, toiletnya. Nah, ini nanti bisa kita pasang untuk lantai sesuai dengan spesifikasinya masing-masing ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan sampelnya ya. Lalu kalau misalnya mungkin posisi elevationnya ada yang berbeda, itu bisa diedit. Nah, di sini untuk lantai, saya masuk dari arsitektur, lalu kita pilih floor, lalu kita pilih di sini yang floor arsitektural. Nah, di sebelah kiri, di bagian properties, itu juga sudah ada beberapa tipe dari lantai yang bisa kita gunakan, ya, yang bawaan dari Revit-nya. Tapi kalau misalnya kita mungkin punya spesifikasi tersendiri, ya, itu juga bisa kita tambahkan. Nah, di sini kita coba mau menambahkan lantai baru. Jadi saya pilih di sini edit type, ya. Nah, lalu jangan lupa ya untuk selalu menduplikat tipe-tipe baru yang kita buat di dalam Revit. Di sini kita duplikat dahulu. Lalu kita kasih nama. Misalnya kita berikan nama untuk yang generic floor-nya, untuk yang di living room atau yang ada di bedroom ya. Jadi kita coba buat generic floor. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat previewnya di bagian kiri bawah. Ini ada preview, kita buka. Di sini ada struktur yang bisa kita edit. Jadi prinsip kerjanya itu sama seperti dinding. Jadi kita bisa menambahkan lapisan-lapisan ataupun material yang kita inginkan. Nah, ini kita coba klik ya di bagian strukturnya, kita edit. Nah, nanti di sini ada struktur utama. Jadi kalau misalnya di struktur itu mungkin seperti konkrit atau plat beton ya, plat konkritnya. Lalu biasanya kan ada lapisan semen skrit ya, lalu ada lapisan keramik ya ataupun vinil ya. Jadi nanti bisa disesuaikan aja spesifikasinya. Nah, untuk menambahkannya kan posisinya di atas. Jadi kita bisa insert 2 kali ya. Ini kita up karena nanti posisinya itu dia harus di atas struktur utama. Jangan lupa untuk struktur utama posisinya itu harus selalu ada di antara core boundary. Jadi kita klik, kita up lagi. Ya. Functionnya itu juga harus kita ganti supaya nanti bisa terlihat berbeda ya untuk layer-layernya. Functionnya ini saya ganti ke finish 1, lalu yang pertama ini ke finish 2. Lalu thickness-nya juga kita ubah. Misalnya yang pertama ini kan nanti kita akan setting sebagai keramik. Ya, misalnya keramik itu mungkin hanya 5 mili. Ya. Lalu nanti ada lapisan lagi untuk semen skritnya. Misalnya ini ada di 5 mili juga. Jadi nanti dia lapisannya seperti ini. Nah, untuk struktur utama di sini kita bisa ganti. Misalnya mungkin platnya itu hanya 12 cm ya atau 120 mili, jadi kita bisa ganti 120. Nah, jadi nanti dia akan mengecil ya. Ini sebenarnya mengecil. Dan sekarang kita tinggal atur untuk setting materialnya. Saya mulai dari struktur utama, struktur 1 ini, materialnya saya klik. Lalu saya bisa ganti menjadi concrete cast in situ, ya, saya oke aja. Lalu di finish 1 juga sama, ini ada seperti titik 3, bisa kita klik. Misalnya ini sebagai semen skritnya, lalu kita oke. Nah, yang terakhir misalnya ini untuk keramiknya, ya, atau untuk lantainya, kita bisa klik di sini. Nah, nanti kalau misalnya tidak tersedia ini bisa kita scroll ya atau kita searching di sini untuk keramik. Ya, misalnya keramik. Ya, nah ini ada keramik tile. Nah, di sini ada patternnya tersendiri. Jadi biasanya kalau untuk ukuran keramik itu kan ada yang 60 x 60, ada yang 30 x 30, ada yang 2,5 x 2,5.
Biasanya kalau untuk kamar mandi mungkin kita taruhnya yang 30 gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, terus kalau misalnya kita mau menambahkan yang patternnya itu di 60-60, di sini kita bisa duplikat dulu dari keramik tile default bawaan dari Revit ya. Nah, kenapa harus diduplikat? Kembali lagi itu supaya tidak mengubah settingan yang sudah ada. Jadi cara menduplikatnya kita bisa klik dulu keramik tilenya yang ada di sini, lalu kita pilih di bagian create and duplicate material, kita klik, lalu pilih di sini yang create new material, kita klik. Ya. Nah, nanti di sini kita ngeduplikat ya, bukan membuat yang baru. Kalau tadi itu untuk settingan pembuatan material baru, kita kembali lagi ke keramik tile, kita pilih di sini, lalu pilih yang duplicate selected material, kita klik. Nah, ini kita ganti aja namanya supaya tidak bingung, misalnya menjadi keramik 60 kali 60 ya, 60 kali 60 cm. Nah, setelah kita pilih objeknya keramik 60 kali 60, sekarang kita bisa ganti untuk warnanya. Warnanya apakah mau tetap warna krem seperti ini atau mungkin mau di warna abu-abu atau putih ya. Itu balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari materialnya. Misalnya di sini saya setting warnanya warna abu-abu, lalu kita oke. Nah, lalu supaya mudah melihatnya, ini ada surface patternnya, kita bisa klik patternnya. Nah, ini sudah tersedia, ada ukuran 60 kali 60 ya. Jadi yang tadinya 250, kita scroll ke bawah, kita ganti ke 60 kali 60, lalu kita oke ya. Jadi nanti patternnya akan berubah. Oke lagi. Nah, nanti di sini jadinya sudah 60 kali 60. Oke, lalu oke lagi. Nah, kalau sudah, untuk pembuatan lantai ini kita harus membuat yang namanya boundary atau area. Ya, jadi kita menentukan di mana posisi untuk lantai tersebut. Nah, untuk pembuatannya kita bisa masuk di sebelah kanan atas. Ini ada draw. Nah, draw ini kita harus membuat area dari lantainya ya. Jadi sebenarnya bisa aja kita membuat dari grid ke grid ya. Tapi kalau misalnya kita buatnya itu dari grid ke grid, berarti nanti akan ada kelebihan perhitungan untuk material take off ya. Karena apa? Karena ketika menggunakan Revit berarti apa yang kita modelkan itu akan bisa dihitung material take off-nya. Ya, jadi nanti disesuaikan. Kalau misalnya memang maunya itu adalah model yang presisi secara hitungan dan juga penggambaran, berarti kita buatnya harus posisinya ada di ujung atau di sisi terluar dari dinding ya. Kalau di sini nanti kehitungnya akan berlebihan. Ya, jadi nanti disesuaikan kebutuhannya seperti apa. Nah, ini saya akan membuat posisinya itu presisi di bagian sisi dalamnya. Jadi kita bisa menggunakan pick line. Kalau pakai pick line berarti kita tinggal arahkan kursor ke sisi terdalam dari dinding seperti ini, ya, seperti ini, seperti ini. Ya, kita coba buat semuanya kayak gini. Nah, kalau misalnya sudah, ini tidak bisa langsung kita finish ya, karena aturan ketika pembuatan boundary, garis tidak ada yang boleh bersinggungan atau dibuat dua kali ya. Contoh, kalau misalnya ini kan kita lihat dia ada bersinggungan ya, ini ke sini, lalu ini juga bersinggungan. Nah, kalau seperti ini, kalau kita finish, itu pasti dia ada warning ya, bahwa lines cannot intersect each other. Jadi kita harus rapihkan garis boundary-nya supaya dia itu clean, tidak ada yang bersinggungan seperti ini ataupun terdouble. Jadi cara untuk bersihkannya atau merapihkannya, kita bisa menggunakan fitur yang namanya trim atau extend to corner seperti ini. Kita klik, arahkan ke garis yang mau kita simpan ya, atau kita keep ya. Misalnya seperti ini, lalu yang ini. Nah, jadi nanti
Ini kita ada on join nggak apa-apa. Jadi nanti dia akan terhapus yang berlebihan garisnya. Ini juga sama ya. Jadi benar-benar kita harus simpan garisnya itu clean ya, atau rapih seperti ini. Nggak boleh ada yang dia itu kelewatan. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai, ini kalau kita finish ya, nanti dia tampilannya akan seperti ini ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mau buat lagi nih satu atau kita mau edit misalnya boundary dari lantai ini. Berarti kalau kita mau edit lagi, kita bisa klik dari lantai tersebut, lalu kita pilih edit boundary di kanan atas ya, kanan atas. Jadi kalau sudah dipilih edit boundary-nya, otomatis dia akan kembali ke tampilan garis-garis ungu ini dan bisa kita tambahkan ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau buat menjadi satu grup ya, ini bisa langsung kita tambahkan lagi ujung ke ujung seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia itu jauh posisi dari boundary-nya seperti ini, itu bisa kita buat. Yang penting garisnya itu tidak boleh saling bersinggungan ya. Jadi kalau dibuat kayak gini, ini bisa di finish nah, seperti ini ya. Ini saya edit boundary ya, karena ini ada perbedaan spesifikasi, karena ini toilet, jadi saya akan tambahkan di bagian bedroom, family, dan living area ya. Dry kitchen ini lebih turun, jadi nanti akan kita bedakan. Oke. Nah, berarti ini saya hapus ya. Ini bisa tinggal diklik lalu di delete aja. Di delete biasa, kita hapus semua. Nah, kita akan menambahkan pakai line biasa aja dari ujung ke ujung seperti ini. Ya, dibuat semuanya. Ini tidak masalah. Ya, lalu di bagian living area ini juga sama, kita buat semua ya. Satu lagi posisinya ada di sini. Saya cek dulu. Ini ada dry kitchen, ini ada sisi tangga. Oke. Nanti ini kita buat semuanya seperti ini. Ya. Kita buat semuanya. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada yang, kalau sudah bisa di escape 2 kali. Nah, ini kalau misalnya ada yang kurang naik, itu bisa diklik dan digeser aja. Atau bisa juga kita menggunakan align ya. Align, kita pilih garis referensinya, lalu pilih garis boundary-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung kita finish. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau dilihat dari 3D, nah nanti juga tampilannya seperti ini. Ya, ini memang belum ada karena kayaknya ada perbedaan elevasi, jadi nanti akan kita buat secara terpisah. Ya. Oke, nah ini saya balik lagi ke ground floor levelnya. Sekarang kita akan buat lantai untuk kamar mandi karena di sini ada perbedaan elevasi juga ya. Di sini sama kitchennya juga sama, ada perbedaan elevation ya. Nah, kita bisa masuk lagi ke bagian floornya, arsitektural. Nah, hanya saja di sini harus kita edit type lagi, karena kan kita akan buat untuk pattern yang sedikit lebih kecil ya, misalnya di 30-30, dan juga perbedaan floornya, ya, perbedaan muka tanahnya. Jadi, kita bisa edit type, lalu kita duplikat. Ya, seperti biasa, ini harus kita duplikat, lalu kita kasih nama, misalnya bedroom floor. Ya, kita duplikat, kasih nama, kalau udah kita oke. Nah, yang kita edit itu cukup di bagian struktur dan finish duanya aja. Karena di sini ini saya samakan untuk materialnya, yang saya ganti hanya di material keramiknya. Karena kita butuhnya nanti yang 30-30. Jadi materialnya saya ganti. Nah, ini juga sama karena ini masih 60-60, sedangkan defaultnya itu kan di 25x25.
Jadi saya duplikat dulu aja, diduplikat lagi, selected material, kita kasih misalnya 30 kali 30. Nah, kalau udah dibuat 30 kali 30 seperti ini, berarti yang kita ganti itu hanya warna dan juga surface patternnya saja. Misalnya warnanya saya ganti menjadi warna biru, ya, atau misalnya warna coklat, itu nggak apa-apa, bebas aja. Oke, patternnya kita ganti misalnya 30 kali 30. Nah, kalau di sini kebetulan pattern untuk 30-30-nya itu kan tidak ada. Jadi kita bisa menduplikat, ya. Kita klik dulu salah satu materialnya atau salah satu patternnya, kita duplikat dulu, ya, karena kita akan membuat ukuran baru. Jadi ini harus kita duplikat, kita kasih nama, ya, 300 kali 300. Ya, ini biar mudah, jadi namanya itu saya sesuaikan dengan patternnya. Nah, tinggal kita ubah di line spacing 1 dan line spacing 2. Ya, 30-30. Oke. Oke lagi. Nah, ini sudah 30-30. Oke. Ya, ini sudah ganti dan kita oke lagi. Oke. Nah, setelah kita oke, sekarang kan tinggal kita atur ya untuk posisi dari keramiknya. Berarti saya bisa menggunakan rectangle karena kebetulan ini hanya rectangle aja bentuknya, ya. Ini ke sini. Ini juga sama, ini ke sini, ya. Nah, misalnya ini saya samakan ya. Ini kebetulan hanya kotak juga, jadi ini ke sini. Ya, oke. Ini ada kelebihan, jadi bisa saya giniin. Nah, nanti jangan lupa kalau ada yang kelebihan gini, ini harus di trim ya, karena kalau ada yang bersinggungan itu pasti dia tidak mau. Jadi saya trim kayak gini, trim. Nah, ini juga tinggal saya buat pakai line seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah dibuat untuk garis-garis dari area atau boundary-nya, sekarang kita tinggal atur di bagian height offset from level. Karena kebetulan kamar mandi dan kitchen ini kan memiliki tinggi yang berbeda ya dengan muka lantai generiknya. Nah, jadi misalnya kan itu lebih turun ya dibandingkan yang generik. Ini height offsetnya bisa saya turunkan. Misalnya jadi minus 50, berarti dia minus 5 cm di bawah permukaan tanah ya. Minus 50. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dilihat patternnya itu juga dia beda ya, kelihatan patternnya berbeda. Dan kalau saya buka di 3D ya, ini di sisi sini tuh kelihatan bahwa ini tuh ada beda elevation ya. Ini yang elevationnya itu di 0 dan ini yang ada di minus 50 ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya beda elevation, ini dindingnya jadi ada gap ya, kelihatan ya bahwa ini tuh ada gap. Jadi kalau misalnya ada gap seperti ini, kita bisa tutup gapnya dengan menggunakan fitur attach to top atau base ya. Jadi kita bisa klik dulu dindingnya yang ada gap seperti ini. Lalu nanti di sebelah kanan atas ada pilihan attach top atau base, kita klik ya. Lalu arahkan ke lantai seperti ini. Di touch target nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya belum bisa kita coba klik lagi. Oke. Nah, kalau misalnya ini masih error ya, karena ini kebetulan tidak bisa, mungkin ada sesuatu yang dia itu error. Oke. Ada yang ketinggalan, jadi ini attach wall-nya itu kan top ya. Ternyata ini ada pilihan topnya. Nah, ini kita pilihnya base-nya. Kalau top tadi kan pas saya klik di lantai nggak bisa. Jadi ini saya pilih base. Saya klik. Oke. Oke, masih nggak bisa juga, nggak apa-apa. Berarti kita bisa klik dari sini. Kita bisa edit profilnya. Ya, kita bisa edit profilnya. Jadi kita klik dulu dari dinding ini. Lalu pilih edit profile. Oke. Nah, nanti kita bisa align supaya sisi bawahnya itu menempel ke lantai yang di sini. Kita bisa pilih align, ya, pilih lantainya, lalu pilih garisnya. Nah, nanti kan dia akan turun
Nanti kalau ada pilihan constraint, ini kita remove aja nggak apa-apa, di remove. Lalu kita finish. Unjoin. Nah, jadi nanti dia akan menutup gapnya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu mengubah profile dari dinding. Nah, cara yang kedua, itu kita bisa langsung edit dari constraint di properties dinding. Caranya kita bisa klik dindingnya, lalu kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada pilihan constraint untuk position dari dinding. Ya, ada yang base offset, location line, lalu top constraint dan lain-lain. Nah, kalau kita mau turunin ke bawah, berarti kan kita akan menurunkan base dari dindingnya. Jadi kalau mau kita turunkan base-nya, bisa kita atur dari bagian base offset. Ya. Kalau mau dia lebih turun, berarti kita masukkan angka minus di sini. Tapi kalau mau lebih naik, berarti kita masukkan angka plus di sini. Nah, karena ini position dari lantainya adalah minus 50, berarti base offsetnya saya masukkan minus 50. Apply. Nah, nanti dia akan turun seperti ini. Ya, begitupun dinding-dinding yang lainnya. Ya, disesuaikan nanti dindingnya yang mana saja yang harus kita attach, dia itu lebih turun daripada yang seharusnya. Misalnya yang ini, ya, lalu ini semuanya kita atur, ya. Kalau mau multiple, itu bisa pakai kontrol dan kita pilih beberapa dindingnya, bisa pakai kontrol, tinggal diklik. Nah, jadi nanti dia akan ter-highlight biru. Lalu base-nya kita masukkan minus 50. Apply. Oke aja, nggak apa-apa. Nah, nanti dia jadinya akan tertutup semuanya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari samping, itu tidak ada yang gap antara lantai dengan dindingnya.